wabarakatuh. Selamat pagi Cistar. Bertemu lagi dengan kami dalam kegiatan Talks berbincang dengan BK dan juga Wakil Kepala Sekolah bagian Mudim dalam tema Tips and Tricks Sukses PKL. Oke. Di kesempatan kali ini kita ditemani oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubin dan Humas, ada Ibu Anik Andiani SPDMSI. Selamat pagi. Selamat pagi Cistar, sudah pada bangun. Ini materinya penting ya, jadi harus disimak dengan baik. Kalau perlu siapkan catatannya. Oke. Selain ada Bu Anik, ada juga Bu Nesya Septiana. Halo, selamat pagi. Dan juga saya, Richa Togana, atau bisa dipanggil Bu Richa. Hari ini kita akan berbincang-bincang ya Bu, seputar kegiatan PKL, khususnya untuk kelas 11. Tapi tidak menutup juga untuk informasi bagi adik-adik kelas 10 yang mungkin nanti akan melaksanakan PKL juga ya Bu ya? Iya, jadi informasinya bisa berguna untuk persiapan siswa kelas 10 ya? Oke, siap. Bisa kita mulai berarti ya, untuk bincang-bincangnya kali Kita ini. santai aja kan ya Bu ya? Santai saja. Jangan terlalu Oh, tegang. ya. Oke. Nanti barangkali ada yang mau tanya, silakan bisa Chat di menuliskan ya di kolom kolom komentar. komentarnya, mau bertanya seputar PKL kepada Bu Anik atau kepada kita semua di sini. Nanti semoga kita bisa menjawab itu. Tuh. Oke, langsung aja Bu. Ya, sudah 38 viewer ya yang sudah standby hari ini. Oke. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana PKL itu dilaksanakan, kita harus mempersiapkan apa saja, apa yang harus kita lakukan di sana, kemudian bagaimana Bu kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik di tempat PKL gitu ya. Dan hari ini kita akan bahas itu. Sebelumnya Ibu mau memberikan salah satu ya cerita, ini testimoni dari kakak kelas kalian yang Ibu terima kemarin melalui WhatsApp ya, ketika pelepasan hari Rabu ya, hari Rabu kemarin ya di aula itu Ibu bersamaan menerima chat dari salah satu alumni ya yang tahun kemarin. Ini sudah Ibu printkan sebenarnya, barangkali hoax gitu. Dan ini adalah real testimoni ya, Aisyah Bu Ica. Ini anak-anak Ibu tunjukkan ya, ini adalah real testimoni mengenai kegiatan PKL yang nanti kalian akan lakukan. Mungkin Ibu Ica bisa membantu membacakan ya, supaya jangan-jangan ini kenangan Ibu Ani. Oke, ini mau ditampilkan nggak Bu nama alumninya? Iya boleh. Oke, ini dari Kak Ovi ya. Kak Ovi chat Bu Anik. Assalamualaikum Bu Anik, apa kabar? Waalaikumsalam gitu ya. Ini dengan Ovi Bu, alumni Gatsu angkatan Iko Sarifadilah dari OTKP 2 tahun lulusan 2021. Bu Anik, sebelumnya Ovi mau ucapin banyak-banyak terima kasih kepada Ibu karena ilmu yang Ibu Anik kasih dari kelas 10, pembekalan PKL dan ujian praktek itu sangat berguna dan saya terapkan di dunia kerja. Alhamdulillahnya berkat pengalaman PKL saya di kantor BPN, saya ditarik langsung oleh Bapak kasih BPN untuk menjadi karyawan di BPN tanpa tes dan interview. Luar biasa. Setelah ijazah saya keluar, kantor BPN langsung dibuatkan SK untuk saya. Bersyukur alhamdulillah Bu, saya di BPN banyak dipercayai sama orang-orang kantor mulai atasan hingga security dan OB. Singkat cerita, ada anak PKL dari sekolah lain, tapi sikap anak-anak tersebut kurang sopan Bu. Mereka selalu main HP, ngobrol, dan saya dibisikin oleh mbak-mbak di kantor. Katanya, Vi, Gatsu kapan ya PKL-nya? Lalu saya jawab, kurang tahu Mbak, mungkin bulan Januari. Dan Mbak kantor menjawab, iya Vi, kalau bisa sih dicepetin aja, soalnya kalau ngerjain apa-apa pada gesit. Maaf ya Bu, saya baru sampaikan sekarang ke Ibu. Mungkin dengan kata terima kasih ini belum cukup. Apa yang Bu Anik kasih selama ini? Insya Allah nanti kalau ada waktu saya ingin main ke rumah Ibu. Wah, luar biasa ya Bu. Saya bacanya terendah sekali Bu. Testimoninya Ya, ini testimoni terbaru ya, fresh kemarin dari angkatan tahun 2021, berarti fresh graduate tahun kemarin ya. Dan langsung diterima di kantor BPN tanpa tes dan interview. Kemudian langsung ketika ijazahnya keluar diberikan SK pengangkatan sebagai pegawai. Nah, ini adalah salah satu hasil bagaimana PKL berpengaruh pada karir dan pekerjaan ya Bu
Indonesia Bica gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana supaya kita berhasil nantinya sukses PKL dan juga sukses untuk mencari pekerjaan. Mungkin itu ya Bu Nesya, ini salah satunya ya, sudah dicetak. Kemudian hari ini kita akan membahas apa sih PKL itu, kenapa harus ada PKL gitu ya. Yang pertama adalah kenapa kita melakukan PKL ya. Pengertian PKL itu sendiri apa ya? PKL adalah pembelajaran praktik yang dilakukan di dunia usaha, di dunia industri untuk melengkapi materi yang sudah didapatkan di sekolah. Tentunya ini nanti ketika kita PKL banyak sekali gap ya. Perbedaan, kok Bu di teorinya begini, kenapa di prakteknya seperti itu gitu. Nah, itu adalah pengalaman yang hanya didapatkan sekali seumur hidup. Jadi kita tidak bisa PKL 2 kali, berarti PKL nggak lulus itu ya. Iya, kalau misalnya sekarang PKL Bu Nesya, kemudian anak itu melakukan tindakan yang tidak baik, maka PKL-nya akan diulang. Berarti kan pengalaman 2 kali, tapi pengalamannya buruk gitu ya. Jadi kalau bisa PKL itu hanya sekali dalam seumur hidup ya, untuk pembelajaran kita nanti secara praktiknya seperti apa gitu. Jadi nanti banyak gap, banyak jurang, banyak perbedaan antara yang di teori di sekolah dengan di prakteknya di industri. Sebagai contoh saja, anak animasi. Begitu mereka PKL ternyata alat yang buat melukis menggambarnya berbeda. Di sekolah alatnya A, ternyata di industri alatnya B. Aduh, ini gimana? Keuntungannya adalah si anak bisa mempelajari alat baru. Masukannya untuk sekolah yaitu ternyata alat praktek anak-anak kita kurang up to date. Nah, itu masukannya nanti buat sekolah adalah kita harus upgrade dari alat-alat praktek siswa supaya bisa memenuhi standar dari industri seperti itu. Jadi itu adalah fungsinya ya pengertian PKL ya Bu Nesya. Jadi untuk melengkapi materi-materi secara teori yang sudah didapatkan di sekolah gitu ya. Itu yang utama. Nah, kemudian untuk waktu pelaksanaan PKL-nya itu berapa bulan sih Bu gitu ya. Nah, ini bervariasi. Biasanya untuk yang multimedia, kemudian perkantoran, kemudian akuntansi itu sekitar 3 bulan. Kemudian untuk perhotelan dan tata boga itu biasanya 4 bulan, dan animasi biasanya sekitar 5-6 bulan. Nah, durasi ini berbeda kenapa? Sesuai dengan kebutuhannya dan juga sesuai dengan materi yang disampaikan. Misalnya contoh, kenapa Bu anak perkantoran sama anak animasi kok bedanya jauh gitu? Kok anak perkantoran cuma 3 bulan? Kenapa anak animasi jadi 6 bulan? Ya, itu kan biasanya nggak adil Bu. Kan yang 6 bulan capek Bu. Gitu ya. Kita harus tahu membedakan adil itu yang seperti apa. Adil itu tidak sama rata, tidak sama rasa, bukan seperti itu. Tetapi adil adalah memberikan sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan porsinya. Sebagai contoh, kalau anak perkantoran, anak akuntansi, ketika dia suruh ngetik, ketika dia anak itu suruh membuat laporan keuangan, ya, 2 hari 3 hari selesai, laporan selesai gitu, ya. Sedangkan untuk anak animasi, ketika dia membuat gambar film animasi gitu, itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Untuk satu film pendek aja bisa dibutuhkan waktu 3 bulan. Bagaimana kalau misalnya mereka 3 bulan yang belum dapat apa-apa anak animasi gitu ya. Anak animasi di 3 bulan itu belum mendapatkan apa-apa. Beda dengan yang perkantoran, dengan yang akuntansi tadi gitu. Jadi kenapa lamanya berbeda? Jadi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kompetensi keahlian. Jadi bukannya adil dan tidak adil, atau kok nggak sama Bu? Gitu. Jadi diberikan sesuai dengan kebutuhan dari kompetensi itu, kompetensi anak-anaknya sendiri gitu ya. Jadi sekolah tidak asal menentukan lama PKL-nya berarti? Oh tidak, betul. Jadi bukan sekolah yang menentukan ya. Aturan Permendikbudnya ada, tetapi ini juga disesuaikan dengan kebutuhan di industri Indonesia. Gitu. Ya. Jadi menurut industri itu kalau animasi hanya 3 bulan, gitu ya, itu
itu tidak sesuai, belum cukup. Anak itu belum mendapatkan apa-apa. Kalau misalnya mau makan jeruk mah baru ngupas jeruknya gitu, belum sampai makan gitu ya. Belum sampai makan. Kemudian sama dengan anak perhotelan. Kenapa perhotelan 4 bulan gitu? Karena standar industri di sana mintanya seperti itu gitu. 3 bulan tuh tanggung. Belum mendalami, tapi belum ada apa-apanya. Jadi permintaan industrinya 4 bulan. Beda dengan yang tadi akuntansi dengan perkantoran dan multimedia seperti itu. Ya, jadi mungkin itu sekaligus menjawab pertanyaan dari dari jurusan-jurusan masing-masing ya, kenapa kok kita berbeda gitu. Mungkin dari yang perkantoran bertanya kenapa kita cuma 3 bulan, dari animasi mungkin bertanya kenapa harus 6 bulan gitu kan ya. Berarti tadi alasannya karena memenuhi dari setiap jurusan masing-masing gitu kan. Jadi untuk menambah wawasan mereka di tempat industri atau di perusahaan, waktu itulah yang kita tentukan yang kira-kira sesuai ya. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah pilih satu sama ya, lain. nggak usah Kamu ini. udah selesai PKL saya Ya, kita belum. Ini kayak kalau di rumah, kita suka anak-anak kakaknya itu atau adiknya suka iri dengan adiknya kok dibeliin ini, kakaknya kok dibeliin ini. Padahal kalau orang tua, kalau ibu sebagai orang tua itu memberikan sebagai sesuai dengan kebutuhan. Contoh yang usianya 17 tahun pengen beli motor, kemudian adiknya yang usia 12 tahun kan nggak mungkin sama dibelikan motor gitu kan. Itu sesuai dengan kebutuhannya, betul seperti itu. Kemudian bahasan yang ketiga adalah persyaratan di Indonesia. Persyaratan melaksanakan PKL yang pertama adalah harus ada izin orang tua. Ya. Jadi ketika kalian, apalagi yang jauh nih, kalau yang Indramayu aja mungkin nggak masalah. Tapi ketika yang jauh dapatnya di luar kota Indramayu, misalnya di Cirebon, Bandung, kemudian Jogja, Malang ya, Malang, ada Surabaya, Malang gitu ya. itu memang harus ada izin orang tua. Karena apa? Jauh sayang. Ya. Nanti kalau misalnya ada orang tua yang tidak mengizinkan, bagaimana? Ya tidak masalah. Kami akan tempatkan di dunia industri yang diinginkan orang tua, karena kita sudah tahu bahwa ridho anak itu tergantung dari ridhonya orang tua. Ketika kamu PKL tidak ada ridhonya orang tua, tidak ada izinnya orang tua, ini nanti PKL-nya tidak akan berjalan dengan lancar. Pasti ada aja hambatannya. Jadi sama seperti kalian belajar, pamitan dari rumah dari setiap pagi. Pamitan, salaman, Bu, Anik berangkat ya Bu, Fitri berangkat ya Bu, sambil salaman. Jangan pergi ke sekolah, dadah Ibu Cang, gitu. Baik gitu ya, nggak begitu. Karena dengan kalian berpamitan, salaman, itu ada mengandung doa di situ orang tua gitu ya. Pergi dari rumah ke sekolah dengan selamat, melakukan pembelajaran dengan baik, nanti pulangnya juga dengan baik, dengan selamat seperti itu. Jadi sebelum kalian melakukan PKL, mau memilih lokasi PKL-nya di mana, itu juga harus diskusi dulu Bu Ica. Jadi contoh, saya pengennya ke Bandung, ternyata orang tua tuh nggak mengizinkan gitu. Itu apa yang harus dilakukan? Berarti kan saya nggak bisa ke Bandung. Ya, jangan pernah memaksakan kehendak sendiri kalau misalnya orang tuanya tidak mengizinkan seperti itu ya. Jadi harus izin dengan orang tua. Ini dibicarakan. Misalnya sebulan sebelum pemilihan tempat PKL, kalian sudah ngobrol nih sama orang tua, nih aku mau PKL, tapi untuk jurusan yang memang terbatas pilihan dunia usaha, dunia industrinya gitu. Misalnya kayak animasi. Kenapa animasi itu di luar kota? Kenapa multimedia itu banyak di luar kota? Perhotelan, kata boga gitu ya. Ya karena memang kami benar-benar mencari industri yang sesuai gitu ya, yang sesuai, tidak asal-asalan. Karena nanti kalau misalnya asal-asalan mengkatin gitu ya, nanti anak-anak kami bisa apa gitu, anak-anak ibu Gistar ini bisa apa gitu ya. Nah kemudian yang kedua setelah izin orang tua adalah harus sehat jasmani dan rohani ya. Jangan sampai begini, saya punya penyakit bawaan jantung nih contoh ya, pengen PKL-nya jauh, aduh tolong ya, yang mengerti kesehatan kalian adalah diri kalian sendiri gitu. Jadi kalau misalnya harus jauh, itu membahayakan. Jadi yang punya penyakit tertentu diharapkan jangan PKL-nya jauh-jauh, karena harus
orang tua gitu ya. Itu yang syarat kedua. Kemudian sehat rohani. Ini rohaninya mentalnya kudu kuat, apalagi yang PKL jauh di luar kota. Baru 1 hari nangis-nangis kan ibu gitu ya. Udah minta pulang. Minta pulang. Aduh, Bu, saya kangen sama orang tua, kangen sama bapak gitu kan. Enggak banget itu. Jadi harus siap mentalnya. Jadi tadi izin orang tua, kemudian sehat jasmani, rohani gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Kemudian apalagi Bu? Ya itu yang paling pokoknya itu tadi. Ya. Intinya itu ya. Izin orang tua Ya. sehat jasmani rohani. Kalau untuk persyaratan dari nilai rapot mungkin ada nggak Bu kira-kira Bu? Harus jelas harus lulus, harus kompeten di semua mata pelajaran ya. Tidak boleh tidak lulus gitu. Itu kan kompetensinya harus dipelajari lagi di dunia usaha. Kalau tidak lulus berarti anak tidak memahami itu. Tidak memahami Iya, materi betul. Berarti nilainya harus di atas KKM ya Bu? Betul. Oke. Terus kalau untuk mau masuk industri itu biasanya ada tes atau wawancara nggak sih? Jelas ya, untuk industri-industri tertentu misalnya contoh yang perhotelan, tata boga, kemudian itu biasanya ada interview, dia ada wawancara gitu. Jadi ada Bu kemungkinan anak yang tidak lulus atau tidak diterima di situ, jelas bisa saja. Jadi kita nanti di interview di situ anak-anak kami gitu ya. Nah kalau yang tidak lulus gimana Bu, tidak diterima di tempat PKL itu, kita carikan ke yang lain. Alternatifnya. Jelas, tidak akan diabaikan, semua adalah anak-anak SMK Negeri 1 Indramayu yang harus dilayani dengan baik. Ya. Kemudian selanjutnya adalah, Bu, kenapa sih harus ada PKL? Gitu. Kenapa ada PKL? Oke, itu perbedaan antara SMK dan SMA. Ya. Kalau SMA itu SMP, ketika mau melanjutkan SMA itu sudah ada rancangan. Oh, kalau saya masuk SMA berarti saya harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka sudah menyiapkan dana, menyiapkan rencana yang cukup matang ketika SMA. Tapi untuk anak SMK itu berbeda, ya. SMK itu tujuannya bekerja, utamanya adalah bekerja. Ketika misalnya keluarga saya Bu dalam posisi ekonomi menengah, gitu ya, saya harus bekerja untuk keluarga saya. Berarti pilihannya adalah SMK, gitu. Ya, walaupun sekarang alhamdulillah sudah berkembang menjadi BMW, ya, bekerja, melanjutkan, kemudian berwirausaha. Ini, jadi dan di dalam SMK itu ketika kita mau terjun ke dunia kerja harus bisa kerja dulu, ya. Gimana sih, kan nggak mungkin kita menjelaskan nanti kerja di bank tuh begini, menjelaskannya pakai deskripsi, nggak bisa. Jadi kita kenapa harus ada PKL? Supaya anak tahu dunia real kerjanya seperti apa. Mereka terjun langsung, ya, betul. Merasakan, tidak cuma bercerita bahwa katanya di bank tuh begini, katanya di perusahaan animasi tuh kayak gini, di perhotelan tuh begini, nggak bisa. Jadi nggak hanya teori tapi praktik Ya, langsung ya Bu, betul. ya? Jadi supaya tahu, tidak kaget nanti kalau kerja. Oh iya, kerja tuh kayak gini ya, gitu. Nggak kaget. Jadi itu ya manfaatnya, mengapa ada PKL gitu, ya. Jadi nanti itu untuk supaya kita tahu budaya kerja itu seperti apa di tempat kerja. Tidak kaget kalau sudah lulus, kalau bekerja tuh saya udah punya PKL, paling suasananya kayak gitu-gitu gitu ya, nah seperti itu. Ya. Kemudian yang harus dilakukan ya selama PKL, ada 5 poin penting yang Ibu sudah siapkan di sini. Yang pertama adalah nih, terbaca ya, is everything. Ya, di sini ada attitude is everything. Jadi perilaku, tingkah laku ya kalian itu di tempat kerja adalah yang paling utama. Ya, kalau ada 3, ada skill, ada knowledge, ada attitude. Yang dipilih kalau kerja itu attitude dulu. Bukan kamu pintar, bukan kamu bisa menggambar, mengetik, bikin lapor, enggak. Yang pertama ini dulu, attitude-nya dulu. Baik atau enggak, bagus atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya kamu PKL, Bu Nesya, Bu Ica, anak-anak tuh bingung. Saya harus gimana, Bu? Contoh kecil saja tadi. Kalau di rumahnya suka pamitan orang tua gitu, kalau berangkat ke sekolah gitu, itu udah attitude gitu. Jadi nanti kalau kalian sudah
mulai PKL, hari pertama kerja, gitu. Hari pertama PKL, ketika datang ke industri, datang ke kantor, kalian harus menyapa, bersalaman. Tapi karena lagi COVID, salamannya jangan pegangan, jangan kesentuh, salaman gini aja nih. Kemudian sambil menyapa, selamat pagi Bapak, saya Ani. Bapak, Ibu, saya Ani, selamat pagi, saya anak PKL. Gitu, dari SMK Negeri 1 Indramayu. Jadi begitu, ininya nih, mulutnya tuh harus ramah. Ya. Tidak meneng be, salaman kalau meneng be, diem aja Bu, salaman tapi diem aja. Jangan malu-malu. Berarti Iya. menyapa sambil memperkenalkan diri ya, Bu, ya? Memperkenalkan diri, ya. Jadi orang akan tahu ketika kita mengucapkan saya Ani gitu ya. Ibu, saya Ani, anak PKL. Ibu, Bapak, saya Ani. Itu nanti, oh ini namanya Mbak Ani gitu. Ini namanya Mbak Nesia, ini namanya Mbak Ica, seperti itu. Jadi kesan pertamanya tuh bagus Ya betul. Betul Bu Ica menciptakan kesan pertama yang baik. Iya, jadi Pertama berarti yang penting ya. ya, itu adalah pertanyaan umum anak-anak. Bu, apa sih yang saya lakukan pertama kali ketika masuk PKL? Itu yang pertama, ya, memperkenalkan diri. Nah, nanti Bu, kalau pulangnya bagaimana? Kayak gitu lagi. Ibu, Bapak, saya pamit ya, ketemu lagi besok. Gitu. Pamit, salaman, nanti satu didatengin di kantor itu, di ruangan itu. Bapak Ibu, kami pamit, nanti ketemu lagi besok. Ramah. Jangan salaman sama diem aja gitu. Ya. Jadi otomatis orang kantornya juga Bu kayak, oh ini anak sopan nih. Jadi seneng. Jadi lebih Sudah terbentuk. Seperti tadi testimoni kan? Iya betul. Jadi ada respect dari orang kantornya Betul. juga. Oh, anak kecil itu ramah-ramah. Anak kecil itu oke gitu ya. Agak murah senyum ya. Murah senyum. Nggak yang diem. Nggak diem aja gitu. Itu adalah pesan pertama yang harus dibentuk. Jadi yang paling atas itu adalah attitude. Bagaimana kita bertingkah laku yang baik di sana. Gitu. Menghormati gitu ya di Bapak Ibu yang ada di lingkungan kantor dan lingkungan kerja, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua. Yang kedua adalah ini. Terbaca adaptasi. Adaptation atau adaptasi, ya. Jelas karena lingkungannya baru, kita harus adaptasi gitu. Bisa menyesuaikan. Menyesuaikan diri Bu Nesya. Ini adalah belajar seumur hidup ini nih, ya. Kita harus selalu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kenapa? Ketika pertama kali kerja, seperti tadi kita sudah attitude-nya bagus nih, ya. Kemudian di sana bekerjanya bagaimana? Ketika lihat Bapak, Ibu, pegawai, Mbak Mas pegawai yang ada di sana, karyawan di sana repot, misalnya bawa barang, kemudian mengerjakan sesuatu. Kita nih ini nih, yang mulutnya jangan diem aja atau bodinya diem aja, liatin baik gitu ya, mereka repot gitu ya. Harus bagaimana? Kita datengin, Mbak, Mas, butuh bantuan kami, ada yang bisa kami bantu, gitu. Jadi kita tawarkan. Inisiatif ya Bu. Inisiatif itu ada dalam Jalan PKL Indonesia. Inisiatif, ya. Jadi ketika kita melihat kerepotan Bapak Ibu pegawai yang ada di kantor, lebih baik kita tawarkan, ya. Jadi, oh ini nih anaknya inisiatif, jangan diem aja gitu ya. Jangan diem atau nunggu disuruh dulu berarti ya. Betul. Ini jadi kayak cerita guru zaman dulu dan zaman sekarang. Guru zaman dulu kalau misalnya turun dari sepeda, itu anak-anak menyambut, dibawain tasnya, gitu ya, dibawain bukunya, gitu. Serutan Iya. Iya. Anak zaman sekarang, ya, ibu gurunya, bapak gurunya bawa buku repot, bawa laptop, jinjing laptop, bawa buku absen, itu yang baik guys. Jangan kayak gitu. Tadi itu namanya attitude tadi, ya. Itu harus nih beradaptasi. 1 hari, 2 hari kita harus sambil belajar memahami sikap perilaku dari Bapak Ibu pegawai yang ada di kantor. Oh ini ibu ini doyan guyon nih, tapi bapak ini nih orangnya serius. Nah itu kita harus tahu. Jangan sampai kita kebalik, bapak yang serius diajak guyon, ya nanti dia marah gitu. Jadi kita tahu kayak kalian memahami teman-teman sekelas gitu, Bu Nesya, Bica. Yang ini masukannya begini, yang ini sukanya begini. Ini nanti di PKL akan seperti itu. Harus bisa memahami orang-orang yang ada di kantor yang bekerja dengan dia gitu. Oh ibu ini mah begini, bapak ini begini gitu.
itu akan sendirinya. Jadi kita harus belajar karena waktunya cuma 3 sampai 6 bulan. Gitu ya. Berarti harus bisa memahami dan menyesuaikan lingkungan sekitar berarti ya Bu. Betul, Menempatkan diri juga. menempatkan Menempatkan diri diri, ya. ya. Jangan sampai nanti orang-orang kantornya merasa ih anak ini kok gak bisa supel gitu Iya. ya, gak bisa berbaur Nggak sama berbaur, orang-orang ya. di kantor. Iya. Jangan sampai seperti Nggak ada itu. inisiatifnya, jangan sampai seperti itu ya. Ya, betul. Pasif lah intinya gitu ya. Iya. Jangan pasif, jangan diem saja ya, harus aktif gitu. Ini kalau yang model begini nanti disayang. Disayang Indonesia jelas. Makanya bisa jadi Oh, iya, 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 iya. iya. Oke, lanjut Ibu. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga anak-anakku, Star ya, communication, komunikasi ya. Kenapa komunikasi ini? Komunikasi itu penting. Kalau kamu nggak diajak komunikasi berarti kamu nggak penting, gitu ya. Itu intinya. Ya, Karena komunikasi adalah kunci. iya kunci. Jadi Communication. kebayangkan misalnya Bu Ica, Bu Nesia dikacangin di kantor, Iya, nggak iya, diajak iya. komunikasi, didiemin gitu kan ya. Gak betah ini Bu ya. Aduh ini kayaknya aku dianggap ada tapi tiada gitu ya. Nah ini pentingnya komunikasi. Kenapa kita harus ya tadi ngajak ngobrol gitu ya. Kalau kerja, kalau pas istirahat ngobrol. Harus tahu situasi dan kondisi. Kemudian tadi kita harus tahu yang diajak ngobrol ini orangnya serius atau guyon atau bagaimana. Jangan sampai nanti yang serius diajak guyon terus, nanti dia kadang mood ya. Kalau orang ada kan orang sifatnya introvert, extrovert gitu kan ya. Kalau yang extrovert nggak masalah gitu, tapi yang introvert itu kan sulit ya, susah gitu kita untuk memancing gitu ya. Betul. Jadi itu komunikasi adalah hal yang penting. Jadi kalau mau dianggap penting harus komunikasi. Gitu. Terus ini Bu, barangkali untuk komunikasi anak-anak misalkan izin gitu tuh ya harus komunikasi sama pihak kantornya juga sama guru pembimbingnya ya Bu. Jadi jangan cuma izin ke salah satu pihak aja. Jadi biar Iya, betul. dari sekolah pun tahu kalian izin. Jangan sampai ada miscommunication ya Bu Iya. ya antara kalian dan juga dengan industri dan juga sekolah. Jadi harus bisa balance, harus bisa Iya. seimbang semuanya. Kalau sakit, kalau ada keperluan itu harus memberitahu ke pembimbing yang ada di kantor, yang ada di sekolah gitu ya, supaya kita tahu mengontrolnya tuh ya, mengontrolnya. Jangan sampai nanti sakit 3 hari nggak ada keterangan, iya ini anak kemana gitu dicariin. Ini juga sebagai penilaian. Ingat anak-anak ibu, ketika PKL yang menilai bukan bapak ibu guru, kita nggak ikut campur ya, kita hanya memonitoring. Jadi yang murni dari industrinya. Jadi kalau industrinya ngasih kamu 70 dilulus ya, itu sudah resiko gitu ya. Jadi berbaik-baiklah di sana, yang baik kerjanya, yang oke, maka nilai itu akan mengikuti gitu ya. Seperti itu. Ada nilai minimum berarti Bu untuk Minimum itu 75. Iya, 75. Jadi kalau nilai 75 itu pas banget. Ya, Cukup ya, KKM. Tapi kalau Ibu Adik mengharapkan jangan pernah ada, karena di PKL ini Bu Nesia baca, industri itu berlomba-lomba memberikan nilai yang besar. Kapan lagi kamu dapat nilai 90, 94 kalau nggak PKL? Gitu. Di sini di Gasu ini ketat. Kamu dapat 75 aja udah alhamdulillah gitu ya. Yang dapat 9 itu luar biasa. 90 ya itu luar biasa. Makanya di PKL itu mumpung industrinya itu murah hati gitu. dalam memberikan Iya, kalian seperti lomba-lomba, iya Berprestasi, betul. tunjukkan kemampuan kalian yang maksimal. Iya. Jangan cuma kayak ya udah jalanin aja mereka nanti juga selesai, jangan kayak gitu. Tapi kalian harus Target. ya, punya tujuan gitu ya. Oke, lanjut. Apa Bu? Selanjutnya adalah open minded. Nah, open minded ini harus berpikiran terbuka, ya. Kenapa PKL tadi? PKL itu membuat kamu terbuka atas lingkungan di luar sana. Contoh, kenapa PKL? Supaya tidak seperti katak dalam tempurung. Loncat sih loncat, tapi di kono-kono baik gitu kalau orang Jawa. Di situ aja ya. Di situ aja nggak kemana-mana. Merasa dirinya sudah melompat, berjalan dengan baik, tetapi hanya di sekitar situ Bu Nesia, nggak ada kemajuan gitu. Jadi untuk PKL ini banyak pengalaman berharga yang nanti didapatkan oleh siswa-siswi Gatsu ya, yang tadi hanya diperoleh seumur hidup gitu.
saja Bu, pikiran yang terbukanya seperti apa tadi. Misalnya contoh, ekspektasinya anak perkantoran ketika di kantor lihat filing kabinet, lemari arsip gitu, isinya ya arsip gitu kan ya. Tetapi begitu di kerja di sana, begitu dibuka Bu, itu pengalamannya anak perkantor, dibuka Bu, filing kabinet isinya tuh sayuran. Bukan arsip lagi Bukan berarti. arsip. Dibuka itu isinya sayur sop Bu, ada tempe, ada ayam katanya gitu. Saya kaget. Padahal filing kabinetnya bagus Bu, bagus gitu. Nah itu namanya kiranya terbuka, oh ternyata ini realitas dunia kerja itu kayak gini. Kantornya bagus, dokumennya berantakan kemana-mana, tapi lemari arsipnya buat wadah sayuran gitu. Nah nanti bagaimana nih kalau saya sebagai orang perkantoran untuk menyikapi situasi kantor yang seperti ini? Oh jangan-jangan nih yang pegawai-pegawainya belum tahu bagaimana menata arsip, sehingga si filing kabinet itu jadi tempat sayur kan gitu ya. Nah itu tadi harus terbuka. Banyak yang tidak sesuai ekspektasi gitu, tapi kamu harus menerima itu dan menjadikan itu adalah pengalaman berharga Indonesia gitu. Kemudian yang kedua, setelah PKL itu pasti ada perubahan ketika pikiran kita terbuka. Oh iya, saya PKL mulai jam 7, setengah 8 sampai dengan jam 4 jam 5 sore. Sebenarnya sama durasinya kayak di sekolah di Indonesia buca, tetapi berbeda. Kita akan anak-anak ini akan lebih merasakan bagaimana bapak ibunya itu bekerja, ya. Oh kayak gini, bekerja kayak gini, ya. Betul. Anak-anak nanti akan memahami bagaimana orang tua kalian mencari uang, ya. Mencari uang itu nanti tidak gampang, tidak seperti kamu yang nih pulsa. Kalau nggak dikasih ngapa Iya, gitu. mah beli baju mau sekolah ya. Iya. Mah handphone baru, motor baru. Itu kan ngomongnya enak gitu ya. Tapi kalau kamu sudah merasakan PKL, kalian akan merasakan bagaimana untuk menghasilkan uang 50.000 saja pakai effort yang tinggi gitu ya, effort yang tinggi. Ini sering terjadi ketika sudah anak PKL mau selesai, kemudian ada bapak ibu pegawai atau mbak mas karyawan ngasih sangu nggak besar Bu, Indonesia bica ngasihnya kan cuma 100.000, 150.000 gitu ya, tetapi mereka tuh bahagianya luar biasa. Wah harus saya kasih uang, saya dikasih uang, kasih uang ini Uang jajan ya, uang ya itu tanya berapa loh, 150 Bu. Ya kalau kerja ibu ya, ibu saya ibu Ica Indonesia nggak besar segitu, tapi itu wajahnya itu luar biasa ceria gitu. Rasa dihargai, betul, betul. Jadi mereka kan tahu, oh iya ternyata bekerja itu sangat sulit, ya. Kemudian orang tua saya ternyata cari duit itu susah, gitu. Nah, itu akan membuat pikiran anak-anak terbuka. Oh ternyata, ya mudah-mudahan ini menjadikan apa namanya perbedaan perilaku juga, gitu. Kalau dulu kan suka nodong orang tua, gitu. Begitu selesai PKL akan lebih bagus sikapnya pada orang tua. Oh iya ternyata orang tua saya tuh cari kerja, cari duit itu susah banget gitu ya. Saya kerja sampai sore aja capek banget gitu ya. Berarti yang mungkin yang awalnya nggak mau tahu masalah orang tuanya, jadi bisa lebih peduli gitu ya Bu ya, setelah PKL dengan mengetahui sulitnya bekerja. Ya. Satu lagi adalah ini terakhir, yang kelima, skill is better than strength. Jadi keterampilan itu lebih baik daripada kekuatan. Saya contoh, kenapa orang membangun gedung? Membangun gedung ada dua orang yang terlibat di situ. Yang pertama adalah tukang bangunan, yang satunya insinyur. Ya. Kenapa insinyur gajinya lebih besar daripada tukang bangunan? Betul. Di sini skill, ya, skill bagaimana insinyur itu merancang bangunan, berapa harus bagaimana bentuk bangunannya, kemudian adonan semennya seberapa, itu pakai ini, pakai brain, pakai otak. Nah, otomatis gajinya lebih besar daripada yang tukang bangunan yang pakai tenaga buca gitu. Jadi kamu nanti kalau PKL anak-anakku, yang diasah adalah skill, ya. Karena kerja cerdas, karena nggak mungkin anak perkantoran ketik pakai tenaga, betul? Yang ada jebol keyboardnya, kan gitu. Sama anak animasi ketika menggambar, gitu ya, bukan pakai tenaga, tetapi pakai ini, pakai brain, skillnya diasah.
adalah modal. Ya. Nah, nanti hasilnya adalah dari kelima komponen tadi, ketika kita sudah selesai PKL, akan diwujudkan menjadi nilai yang tertera pada sertifikat. Kalau sertifikat buat apa? Nah, sertifikat itu untuk apa, Bu? Tadi satu, kalau anak PKL-nya bagus di tempat itu, orang kantornya menilai dia bagus, yang tadi seperti testimoni yang sudah awal Ibu Ica bacakan, anak itu langsung ditarik jadi pegawai di situ karena sudah tahu kemampuannya seperti apa. Kualitasnya dan Sudah tahu nih, betul, nggak mungkin gini, nggak usah susah cari-cari pegawai yang nggak jelas di luar sana. Kalau anak yang pernah PKL di kita gitu ya, di kantor itu bagus gitu. Betul, di hotel juga kayak gitu. Anak-anak perhotelan yang kalau magangnya bagus, pihak hotel itu nggak cari yang kemana-mana di Indonesia. Mereka pasti nanti ketika butuh tenaga kerja gitu, dia langsung ngebel gitu. Kamu kerja di hotel saya aja, gitu ya. Itu adalah imbasnya di sertifikat tadi yang bisa untuk mencari pekerjaan sebagai keterangan bahwa kita pernah magang, kita pernah bekerja. Jadi ketika orang sudah punya sertifikat PKL, ketika bekerja di suatu organisasi, perusahaan, industri gitu, mereka nggak usah capek-capek kayak training awal gitu. Oh ini mah udah bisa, udah tahu gitu ya, udah pernah PKL gitu. Itu adalah poin lebih dari nanti di sertifikat itu ada nilainya. Tuh, ini yang di PPN ini adalah orang ketiga dari perkantoran yang langsung diterima. Jadi memang dan cuma satu dua orang itu betul. Sudarsu yang langsung ditarik jadi karyawan atau jadi kerja di tempat dia PKL. Iya, betul. Harus bisa itu meningkatkan kualitas kerjanya. Ya, meningkatkan kualitas kerja, kompetensinya seperti apa. Dan ini nanti di masa yang akan datang nih ya, yang begini-begini nih, yang alumni-alumni yang sudah berhasil seperti ini, insya Allah akan menularkan gitu ilmunya. Kamu nanti kalau pasti nanti kalau ada PKL di BPN nanti dikasih tahu PKL ini yang benar, yang bagus, karena sudah jelas ada bukti fisiknya gitu ya. Gitu. Terus apa aja sih yang dinilai itu kalau di PKL tadi selain inisiatif seperti yang Ibu bilang? Ya tadi tanggung jawab, iya, disiplin. Jangan sampai masuk kerja, masuk kantor jam kerjanya jam 8 dan jam 9. Sama kayak di sekolah itu ada disiplin, ada tanggung jawab, ya. Kemudian inisiatif, kerjasama. Ini anak bisa diajak kerjasama enggak gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa diajak kerjasama oleh tim di kantor tersebut ya nanti penilaiannya beda. Kan dinilai sama tim. Jadi sebelum sertifikat itu dicetak, sebelum nilai itu keluar, pimpinan ini akan mendiskusikan dengan para karyawan yang bekerja dengan dia. Si Ani gimana? Si B ini gimana? Kan misalnya ada di satu ruangan, di satu perusahaan ada 2 orang. Ini nilainya bisa berbeda, Buca. Gitu. Tergantung masing-masing. Ya betul. Ya kayak kita aja guru kan. Sama-sama guru, tetapi nanti penilaiannya berbeda. Ada guru yang malas misalnya, gitu kan. Ada guru yang rajin, beda nilainya, gitu. Sama. Jadi anak-anak di tempat PKL juga begitu. Tadi yang ngomong masalah disiplin, Bu, apakah cuma disiplin waktu aja, Bu? Misalkan disiplin dalam berpakaian, gitu? Iya betul. Sama. Disiplin dalam segala hal. Ya. Dan kemudian ini akan dibahas apa saja yang tidak boleh. Ya, yang tidak boleh. 1, handphone. Kayaknya kita anak-anak kita ini diperbudak sama teknologi gitu ya. Kalau nggak megang handphone 1 detik aja kayaknya gimana? Mendingan nggak makan. Mendingan makan nggak minum kalau nggak handphone ketinggalan gitu ya udah kayak ini. Nah ini untuk yang di tempat PKL, Ibu harapkan anak-anakku ketika sedang bekerja, handphone disimpan dulu, ya. Jangan terlihat seperti tadi, kan ada yang ngomong gitu. Tadi testimoninya adalah ternyata banyak yang main HP terus, gitu ya. Jadi jangan main HP di tempat kerja. Bu kalau istirahat boleh diambil dibuka barangkali ada pesan penting. Setelah istirahat siang mulai bekerja lagi, simpan lagi. Nah itu ya. Jadi jangan suka bermain HP. Yang kedua, jangan kebanyakan ngobrol, nanti jadinya gibah gitu ya. Gibah kerjaan nggak selesai gitu ya.
gitu ya. Itu juga nggak bagus untuk penyelesaian pekerjaan tambah lama gitu ya. Jadi kalau kerja ya kerja gitu. Nanti gibahnya kalau kasihan kayak gitu ya. Betul. Terus yang selanjutnya adalah tadi harus menjaga nama baik diri sendiri, ya, orang tua kalian, sekolah yang jauh-jauh itu nama daerah, Indramayu itu Ke bawah ya. di bawah, karena orang lain kalau udah bilang Indramayu itu rada-rada gimana gitu ya. Kamu udah dengar Indramayu? Itu ada yang ya kalau yang pikirannya positif pasti Indramayu Kota Mangga. Tapi kalau yang pikirannya negatif, Indramayu oh Kota Indramayu apa? apa gitu ya. Seperti itu. Nah, tanggung jawabnya ada di kalian itu tuh. Ya, kalau kamu bisa melakukan yang terbaik, image Kota Indramayu yang jelek itu bisa Akan ikut terbawa menjadi baik gitu ya. Karena apa? Dulu saya pernah dibully Bu Ica. Iya, dulu waktu kuliah disuruh perkenalkan diri itu bilangnya Mbak dari mana gitu. Ibu bilang dari Indramayu gitu. Terus dosennya ternyata kan kalau dosen itu kan orang pintar, dia tahu gitu ya segala-gala. Oh itu Indramayu ya yang tingkat perceraiannya paling tinggi di Indonesia gitu. Terus yang kedua, dosennya tahu. Kemudian itu yang banyak RCTI-nya, dan cilik flunan Indramayu. Gitu kayak gitu. Nah, akhirnya saya dibully sama satu kelas. Ngapain nih kalau di sini? Kawin aja kawin gitu ya gitu. Nah itu kan jelek kan, image-nya jadi jelek gitu. Nah itu adalah effortnya saya ketika kuliah itu bagaimana membangun image Indramayu menjadi baik ya kan gitu. Gila ini teman-teman gue tahunya Indramayu gara-gara dosen ini jadi jelek gitu ya. Jadi cap langsung. Oh Indramayu ya yang memang benar kalau kalian searching di internet atau nggak usah internet gedung pengadilan agama aja itu motor banyak banget ya. Maka itu orang tua tiap hari banyak kan kali ya gitu. Terus yang kedua itu berpengaruh kepada kehidupan pribadi gitu ya. Saya tahu saya dulu itu masih di kampus di akhir-akhir kuliah gitu, di akhir-akhir kuliah pengennya sih cari pacar gitu ya buat pendamping wisuda ya. Iya betul kan ada yang bawain bunga iya bawain bunga gitu. Nah itu kejadian dapat lah. Nah, tapi begitu diperkenalkan dengan orang tuanya dan diperkenalkan bahwa saya asalnya dari Indramayu, itu raut ke orang tuanya berbeda, itu berpengaruh pada kehidupan pribadi. Sampai sejauh itu ya Bu? Iya. Oh saya Indramayu gitu ya. Berarti udah raut mukanya udah berbeda aja gitu. Jadi aku bilang sama pacar ibu waktu itu gitu ya. Dia bilang, ya orang tua kamu gak suka ya sama aku gara-gara aku orang Indramayu gitu ya. Terus dia bilang, oh, gimana ya gitu ya. Ya wis lah, berarti belum benar gitu ya. Tapi ya itu makanya ibu bilang kenapa harus menjaga nama baik diri sendiri, nama baik orang tua, nama baik sekolah, nama baik daerah itu karena efeknya cukup besar gitu ya. Nanti kalau kamu misalnya kayak di Jogja, di Malang, di Bandung tidak bisa menjaga nama baik daerah gitu ya. Ya tadi itu banyak kemoohan gitu. Tapi ibu bilang waktu dibully itu bilang begini, saya justru karena saya di sini saya mau sekolah, saya mau menjadi orang yang lebih baik, saya ingin memajukan Indramayu. Saya bilang gitu ke teman-teman satu kelas saya gitu ketika dibully, wah ngapain kamu nih di sini gitu, kawin aja kawin gitu ya. Itu pengalaman pribadi. Jadi memang itu yang selalu ditekankan bahwa ketika kamu PKL-nya bagus, itu yang terangkat nama kamu tadi di save di orang-orang kantor bahwa kamu adalah pegawai magang yang bagus ya, pegawai PKL yang rajin, yang kompeten, disiplin gitu ya. Kemudian tadi oh iya itu tuh yang anak Indramayu nanti itu Indonesia itu tuh yang dari SMK 1 Indramayu tuh yang Indramayu tuh gitu. Itu akan terbawa, terekam. Jadi bukan hanya diri sendiri tapi sekolah dan kota pun bahkan itu. Iya betul. Jadi misalnya contoh yang di Malang gitu. Orang Malang tahu nih Indramayu Kota Mangga loh. Harus tahu oh iya Indramayu Kota Mangga tapi anak SMK 1-nya tuh bagus gambarnya. Oke gitu ya. Makanya saya mau
menerima anak-anak PKL animasi yang dari Indramayu itu bagus gitu. Jadi harus mempersiapkan diri. Iya betul. Juga menjaga diri Menjaga ya, diri. menjaga diri. Jangan sampai terlena ya, jauh dari orang tua ya. Iya, kan? nggak ada yang ngawasin. Jauh, betul. Pulangnya malam bahkan bisa besok pagi. Iya, betul. Jangan sampai, kalian harus bisa manajemen waktu kalian Betul, sendiri ya. Pagi harus PKL misalkan, sepulang PKL harus ngapain? Gak ada yang nyiapin sarapan ya, gak ada yang Nyuciin nyuci baju, harus mandi Manajemen waktu. Nah, Ya, waktunya waktunya harus bagus ya. Kemudian terakhir Ibu Ica, Ibu Nesia adalah sanksi yang dikeluarkan untuk anak-anak yang tidak mengikuti PKL dengan baik. Jadi yang pertama, kalau misalnya masih bisa pakai lisan, teguran lisan, ya. Saja satu hari masuk tanpa pemberitahuan, tidak masuk tanpa pemberitahuan, itu kita masih pakai yang low gitu ya, yang maksudnya masih teguran lisan gitu ya, masih ini. Kalau sudah 3 hari sampai 4 hari sudah tidak masuk PKL, nah itu nanti kita akan memberikan teguran secara tertulis. Nah, ya surat peringatan. Kalau di perusahaan namanya SP ya, surat peringatan. Ini maunya gimana anak nih? Gitu. Nah, kalau sudah yang berbicara itu pihak dunia industri yang laporan kita atas ketidakpuasan bahwa si anak ini PKL-nya nggak benar, tidak pernah masuk, kan gitu. Ya nanti otomatis terakhir terlambatnya adalah si anak ini dikomplain, kemudian pihak dunia industri mau pengennya dibalikin aja si anak. Dibalikan, iya. Iya betul. Saya pihak kantornya ngomong gini, saya Bu nggak bisa menghandle nih anak. Ya, anaknya udah nggak bisa diatur, nggak mau PKL, saya kembalikan ke ibu. Nah udah, kalau sudah begitu berarti akan kami tarik. Ya, akan kami tarik dan anak ini tidak lulus PKL. otomatis Masih tidak lulus dan dia harus mengulang kembali di tahun depannya dengan anak kelas 11 tahun berikutnya, di tahun depannya kayak gitu. Berarti pada saat mereka kelas 12. Iya, otomatis kan waktunya terbuang. Yang lain persiapan untuk uji kompetensi ya, untuk ujian kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, dia malah kerja PKL kan, banyak waktu yang terbuang. Jadi daripada mengulang gitu ya, kemudian ada diberikan sanksi begitu, mendingan ikutin PKL dengan baik ya, tampilkan yang terbaik versi kamu ya di tempat PKL. Kemudian nanti kalau misalnya sampai yang terburuk pun Bu Nesia, Bu Ica, itu bisa dikeluarkan dari sekolah. Misalnya contoh ada kasus nih ya, ini pernah ada kasus. Jadi dari rumah PKL Bu Nesia yang berangkat pakai seragam berangkat. Ternyata dia tidak sampai kantor, tidak sampai tempat PKL. Bolos gitu Belok ya? Belok. Dan beloknya itu beloknya ternyata ke rumah pacarnya. Pindah ke rumah pacarnya. Mungkin ada di rumah mertua. Iya betul. Aku mau ngepel punya pacar jangan sampai masak tempatnya berarti ya. Iya, nanti makanya yang punya pacar itu di off dulu sama Nah, PKL. dikasih pengertian Ya. sayang, sebentar saya PKL dulu selama 3 bulan. Itu belok ke, iya benar itu 2 minggu seminggu ketahuan. Jadi saya memutus anak yang satu tempat PKL dengan dia untuk menginvestigasi dia sebenarnya beloknya kemana gitu. Nah setelah diketahui beloknya ke rumah pacarnya dan itu sudah 2 minggu, akhirnya kami panggil dan si anak itu memang karena cinta itu buta ya, membutakan lalu sudah itu membutakan benar-benar buta. Ternyata lebih memilih pacarnya daripada sekolah. Gitu. Ya sudah kami out ya kami kembalikan ke orang tua karena memang motivasi belajarnya kan sudah tidak ada, pengennya dengan baik gitu. Orientasinya sudah menikah. Iya betul. Sudah jadi bucin. Iya bucin. Padahal ketika nanti berumah tangga dalam usia muda ya mau dikasih makan apa Bu Ica? Ya Dulu sekolah aja dulu. Iya betul. Mengurus diri sendiri aja belum bisa, itu mengurus orang lain kan gitu. Ya tadi kan open minded, harus terbuka pikirannya, harus realistis ya, jangan karena saya cinta, jangan cuma gitu doang. Makan cinta. Bikin kenyang soalnya ya. Betul. Berarti ini mungkin yang dijadikan yang harus dijadikan perhatian untuk anak-anak kita yang PKL jauh ya, biar jangan sampai terjebak hal-hal Ya betul. Jaga tidak diri. diinginkan, jaga diri, terutama yang mungkin PKL-nya satu sekolah sama-sama
PKL-nya jauh, berarti tidak boleh macam-macam. Ingat orang tua di rumah mengirim kalian ke industri itu untuk PKL, untuk bekerja, bukan untuk pacaran ya Bu ya? Ya, bukan. Terus biasanya kalau yang sudah komplainan dari industri itu seperti apa sih Bu? Ketidakpuasan mereka terhadap siswa kita itu seperti apa? Iya, biasanya itu tadi Atas hal apa gitu, apa anak Iya. kecil atau apa? Iya. Biasanya kalau berangkat tidak izin itu Bu. Tidak masuk. Tidak masuk PKL, tidak memberitahukan. Itu banyaknya itu. Banyak tidak berkomunikasi dengan pihak dunia usaha, dunia industri. Jadi sekarang canggih, gimana telepon, WA gitu ya, Bapak punten untuk hari ini saya tidak bisa melaksanakan PKL dikarenakan badan saya tidak fit. Gampang, tidak susah. Nanti kalau lebih dari 3 hari tinggal menyerahkan surat keterangan dokter. Sama kayak di sekolah Bu Ica, nggak susah. Tapi kadang-kadang anak-anak itu mempersulit diri sendiri. Betul. Saya sudah bilang padahal kalau PKL itu sekali lagi penilaian bukan ke Dari sekolah. iya bukan dari sekolah, tapi dari mereka sendiri gitu, industri sendiri. Jadi kalau kami yang di sekolah kamu nggak masuk 1 hari 2 hari itu masih banyak maklum. Kami orang tua kalian, tapi kalau di kantor itu permisinya kurang di Indonesia. Karena kan mereka bekerja, bukan kayak kita yang di sekolah gitu. Dan biasanya kalau yang sudah betah, adaptasinya udah bagus. Saya contoh, ada yang tak suka tanya begini sama saya, Bu Ani, tolong dong carikan tempat PKL yang bagus, yang baik. Gitu. Saya bilang, baik versi apa? Contoh nih ya Bu Ani, Bu Nesya, Bu Ica, semua tempat PKL yang sudah diplot oleh seluruh jurusan itu adalah yang terbaik. Kami punya penilaian dari teman PKL masing-masing, ya, itu sudah bagus semua. Tinggal bagaimana kita di sana. Contoh, Bu Nesya pernah tanya ke kakak kelas, kita mah enak PKL-nya di sini tuh, begini. Itu dia kalau pandai yang beradaptasi. Ya. Kalau yang pandai beradaptasi ya. Kalau yang nggak pandai beradaptasi, walaupun si kakak kelasnya dulu PKL di situ bagus, dia tidak bisa beradaptasi, kan nggak bagus. Pasti dia bilang nggak enak ya. Nggak enak. Tergantung pembawaan diri. Nah betul. Jadi sekali lagi tidak ada tempat PKL yang tidak enak. Tergantung dari bagaimana kita beradaptasi tadi. Kalau tadi kan ketidakpuasan perusahaan Bu, kalau yang perusahaannya puas sekali sampai mereka minta perpanjang itu ada nggak Bu? Ya jelas ada Bu Nesya. Banyak ya, Bu. Rata-rata. Jadi gini, Bu Ani, tambahin dong, jangan 3 bulan, 6 bulan aja gitu. Oke. Dan siswanya itu gini, kalau sudah PKL udah adaptasinya bagus, malas kembali ke sekolah. Maunya kerja aja. Maunya ya. PKL terus, mau gabung saya pengen PKL aja, saya enak PKL di sekolah tuh duduk dengerin gitu ya. Nah kalau di tempat kerja kan beda Indonesia. Jadi anaknya tuh berat kembali ke sekolah. Nah pihak dunia usaha, dunia industrinya juga berat melepaskan mereka gitu. Sama Itu. berat. Iya, kalau yang bagus kayak gitu anak-anak. Gitu. Kayaknya waktunya Sudah Sudah 1 jam ya. Ada yang sekali yang mau dibahas. banyak pembahasan nih. Iya, boleh nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh nanti sampaikan sarannya, pertanyaannya ke pihak BK. Kalau bisa nanti Ibu bisa jawab, Ibu balas. Ya, jadi sekali lagi semangat ya untuk kakak-kakak kelas 11 PKL-nya, semoga diberi kelancaran, kemudahan, kemudian kalian juga bisa berprestasi dan untuk nantinya akhirnya bisa dilirik gitu Bu ya sama industri, betul. dilirik. Iya, dilirik, direkrut gitu ya. Habis dilirik sama industri, dilirik sama yang lain gitu. Oke, untuk sekarang sampai sini dulu ya Bu. Oke, Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah mengikuti acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa diterapkan ya, diterapkan di tempat PKL. Insya Allah nanti PKL-nya sukses. Amin. Doa kami selalu untuk kalian, anak-anak Gatsu, semoga dimanapun kalian berada bisa menjadi versi terbaik dari diri kalian. Sekian dari kami, ya Bu ya, kita pamit undur diri. Saya Bu Ica, Bu Ani, dan Bu Nesya mengaturkan terima kasih banyak atas kehadiran kalian secara virtual ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf. Salam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa di follow ya IG BK dan IG Gatsu. Gatsu hebat.
gitu.